kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa untuk kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah pagi kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu oleh karena kebaikanmu bagi kami, sehingga Engkau bawa kami ke pagi hari yang indah ini. Semua karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kami. Engkau izinkan untuk hidup dan melanjutkan aktivitas kami untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan dalam segala bidang kehidupan kami, termasuk pekerjaan kami. Kami akan mulai pekerjaan kami, aktivitas kami biarlah semuanya itu memuliakan namamu. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami supaya firman-Mu melekat di hati kami, menuntun hidup kami satu hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Dewasa dalam pemikiran. Dari 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan dalam firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dewasa dalam pemikiran. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berulang kali menegaskan tentang kesatuan, kedewasaan kepada jemaat di Korintus ini. Karena di jemaat Korintus ada perselisihan di antara umat. Begitu mudah diombang-ambingkan oleh perkara kecil sehingga membawa kepada perselisihan dan lain sebagainya. Maka di 1 Korintus ini dapat kita baca
bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kesatuan, ya, berbeda-beda karunia, ya. Kemudian ada judul perikopnya perselisihan. Kemudian dikatakan kembali banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, ini Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus betapa jemaat di Korintus ini begitu mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin perselisihan, ya, yang menyatakan dalam istilahnya Rasul Paulus itu seperti anak-anak, dan dia mengatakan susulah yang kuberikan kepadamu, belum layak makanan keras, karena engkau tidak bertumbuh-tumbuh. Ada apa? Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Nah, sesungguhnya Tuhan juga sangat menginginkan satu pertumbuhan dari kita. Bukan hanya kerajinan rutinitas beribadah kepada Tuhan, kerajinan mengikuti segala kegiatan gerejawi, namun tidak ada pertumbuhan dalam iman, tidak ada kedewasaan dalam pemikiran. Ada sesuatu dalam diri kita, kenapa tidak ada pertumbuhan? Ya, kenapa begitu sulit untuk bertumbuh? Yang Tuhan inginkan itu dari kita bukan hanya kesetiaan dalam peribadatan pembacaan firman Tuhan setia, tapi tidak ada buah yang kita hasilkan, tidak ada pertumbuhan. Masih saja seperti istilahnya Rasul Paulus, seperti anak-anak, gampang terbawa kepada perselisihan, perpecahan, gampang sekali untuk undur dari pelayanan. Ada apa? Maka Rasul Paulus mengingatkan kita dalam dewasalah dalam pemikiran, dewasalah dalam iman, dewasa dalam prinsip-prinsip kekristenan ini. Sebab seluruh peribadatan kita, seluruh pola kehidupan keagamaan kita, kekristenan kita ini mengarah kepada satu titik, mengalami progres, mengalami pertumbuhan dari setiap ibadah, dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus ada satu progres pertumbuhan yang dapat dilihat pada sikap semakin menyerupai Kristus. Ada sikap-sikap Kristus, sifat-sifat Kristus yang semakin terlihat dari diri kita ini. Semakin mengasihi, mengampuni, ya, mengasihi dan menghormati semua orang. Ini harus bertumbuh dalam diri kita. Dan inilah yang membawa kita kepada pemikiran dewasa. Ada sesuatu masalah ditanggapi dan direspon secara positif, yang tidak perlu direspon dengan frontal, tapi dengan kasih. Inilah ciri khas bagi orang yang sudah dewasa dalam iman, dewasa dalam pemikiran. Maka marilah bertumbuh dalam pemikiran semakin dewasa. Seiring bertambahnya usia kita, demikianlah bertambahnya kedewasaan dalam iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan supaya terus Tuhan membentuk kita seperti bejana, bagaikan bejana. Aku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu lalui selalu. Jadikan ku Allah dalam hidupku. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepada-Mu buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya perjalanan iman kami harus mengalami pembaharuan hari demi hari. Dalam setiap doa, hubungan pribadi, peribadatan kami harus dapat menunjukkan buah dalam tindakan dan juga pemikiran, prinsip-prinsip Alkitab nyata dalam kehidupan kami. Demikianlah Rasul Paulus mengingatkan kami supaya kami tidak lagi berpikiran seperti anak-anak, tapi kami memiliki pemikiran dewasa, menyikapi setiap persoalan dengan baik dan benar, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, sehingga kami dapat terus hidup bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Demikianlah iman kami bertumbuh hari lepas hari. Jika tidak, kami saja sama saja dengan jemaat di Korintus yang telah menerima Injil tetapi tidak mengalami kedewasaan dalam pemikiran. Begitu mudah diombang-ambingkan angin perselisihan dan perpecahan. Ya Bapa, kuatkan kami untuk terus hidup di dalam firman, bertumbuh, berakar, dan kuat, bahkan menghasilkan buah. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bagi kehidupan kami akan kami mulai. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami dan seluruh jemaat-Mu, bahkan siapa saja yang ikut dalam ibadah pagi dari live streaming YouTube ini. Tuhanlah memberkati mereka dalam memulai pekerjaan mereka. Yang sekolah, kuliah, Tuhan juga memberkati. Biarlah dalam perjalanan Tuhan sertai dalam pekerjaan di kantor, di tempat usaha, Engkau yang menyertai mereka semua. Ya Bapa, kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia, GMI wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Kami doakan untuk para bisu, para des, dan para pendeta guru Injil. Engkau yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Bahkan yang tenaga magang dan praktek yang membantu pelayanan di Gereja Metodis Indonesia ini, Tuhanlah memberkati. Tuhan berikan kesetiaan bagi mereka untuk melayani Tuhan dalam kerendahan hati dan ketulusan. Kami doakan juga untuk setiap majelis gereja-Mu supaya dapat menjadi mitra dalam pelayanan. Demikian juga para calon speaker supaya mampu terus memberitakan kebenaran firman dalam sikap hidup dan juga dalam pemberitaan firman. Kami doakan untuk pembangunan geraha GMI wilayah 2. Tuhan memberkati pembangunan rumah Tuhan ini dapat digunakan untuk mengelola pelayanan di GMI wilayah 2. Berkati para panitia, berkati para tukangnya supaya bersatu padu dalam menyelesaikan pembangunan ini. Dan yang dibutuhkan supaya tercapai melalui janji iman hamba Tuhan dan juga janji iman jemaat, supaya mengalir terus ke panitia untuk pembangunan ini. Bahkan berkati semua donatur-donatur yang telah memberikan dengan rela hati, tambahkanlah berkat-Mu kepada mereka, melimpah anugerah-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami satu hari ini. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.